Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mausu'ah Al-Manahi As-Sar'iyah, yaitu berkaitan dengan larangan-larangan di dalam syariat berdasarkan sunnah nabawiyah atau berdasarkan Al-Quran wa sunnah ya. Pada pembahasan yang lalu kita sudah memasuki bab masalah ilmu ya, termasuk beberapa larangan terkait dengan masalah ilmu ya. Pertemuan yang lalu yaitu menjelaskan tentang larangan di dalam syariat kalau kita ini hanya mengkhususkan pada ilmu dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Dalil-dalilnya kemarin sudah kita sampaikan berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan larangan yang berikutnya di dalam Kitabul Ilmi, termasuk larangan syariat berkaitan dengan ilmu adalah bab yang menjelaskan tentang larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Jadi di dalam beragama ini kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk berdalil. Tidak berdasarkan ra'yu kita semata,
kita diwajibkan bersandar. Sandarannya adalah Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat, serta generasi yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi dalam beragama tidak boleh menurut anggapan kita sendiri. Ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan larangan ini, Salim bin Id al-Hilali rahimahullah ta'ala kemudian menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 6418. Dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, Ali radhiyallahu an berkata, jadi Suwaid bin Ghaflah menceritakan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan satu ucapan, kemudian beliau menukil sabda Rasul. Apa kata sahabat Ali? Idza haddastukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan fawallahi li an akhirra minas sama ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Kata sahabat Ali, apabila saya menyampaikan sebuah hadis, kata Ali, yaitu hadis kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, kata sahabat Ali, saya terjatuh dari langit itu ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min an akdziba alaihi, daripada aku harus berdusta kepada kalian berkaitan dengan sabda Nabi. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, salah satu dari sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, menyampaikan ucapan Rasulullah itu lebih dia sukai. Terjatuh dari langit itu lebih disukai daripada mendustakan sabda Rasul. Maka kemudian Ali mengatakan, wa idza haddastukum fima baini wa bainakum. Kemudian Ali mengatakan, akan aku ceritakan kepada kalian sesuatu yang terjadi antara saya dan kalian. Fa innal harba khid'atun. Kata Ali, sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Tapi bukan ini yang beliau ingin sampaikan. Beliau hanya memberikan muqaddimah saja. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju qaumun. Kata Ali menirukan ucapan Rasul, akan muncul satu kaum fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, ahdasul asnani sufahaul ahlam. Kaum itu, kata Rasulullah, umur mereka itu masih muda. Maksudnya semangat beragamanya tinggi, apalagi didukung masih muda. Jadi muncul di akhir zaman nanti, yaitu satu kaum, kata Rasulullah, umur mereka itu masih muda. Sufahaul ahlam, pikiran-pikiran mereka itu bodoh. Jadi semangat beragamanya tinggi, namun tidak dipandu dengan ilmu. Di tengah-tengah kita sudah muncul jemaah sekalian, betapa ketika ingin melaksanakan agama ini kadang-kadang hanya berdasarkan fanatik. Apakah fanatik kepada golongan
atau fanatik kepada seorang alim. Ya. Jadi umur-umur mereka kata Rasulullah itu masih muda, pikiran-pikiran mereka itu bodoh, ya. Jauh dari ilmu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah la tujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Ya. Rasul kemudian melanjutkan, ya, kaum tersebut kata Rasulullah mengatakan sesuatu yang baik tapi untuk tujuan yang tidak baik. Nah, jadi seolah-olah dengan lisannya, ya, dia itu beriman kepada Allah, seolah-olah dengan lisannya dia mengucapkan kebaikan, padahal tujuannya bukan untuk kebaikan, tujuannya untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan yang ada pada dirinya. Maka kata Rasulullah, iman mereka itu tidak sampai melewati kerongkongan. Mereka keluar dari din, yamrukuna minad din. Mereka keluar dari Islam, mereka keluar dari agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Apa kata Rasulullah? Fa'ainama lakitumuhum, di mana saja kamu ketemu mereka, ya, faktuluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya membunuh mereka itu pahala sampai hari kiamat. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6418, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang keadaan di akhir zaman, bagaimana umat beliau, bagaimana manusia memahami agama ini. Terungkap dari ucapan beliau bahwasannya di antara bencana yang bakal muncul di akhir zaman adalah munculnya kaum yang memahami agama ini tanpa dipandu dengan ilmu. Semangat yang menggelora, semangat yang tinggi, ya, tetapi tidak dipandu dengan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Kemudian hadis yang kedua, hampir mirip maknanya tetapi dari jalur yang berbeda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6880, yaitu bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bu'isa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bidhuhai batin, adalah Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Abu Sa'id, telah mengutus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bidhuhaibatin, yaitu sebakul emas. Ya, jadi Ali itu pernah memberikan kepada Rasul, ya, melewati seorang utusan, yaitu emas yang masih bercampur dengan tanah, ya, yang masih asli, ya. Ya, di mana emas ini pada sebagian kalangan dianggap harta yang sangat mewah, ya. Bahkan itu dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda-tanda di akhir zaman, ya. Ketika nanti sungai Tigris itu mengering karena banyaknya manusia di daerah itu yang mendulang emas. Hari ini terjadi, kayaknya sampai ke negeri Afrika itu rebutan
emas itu seperti air begitu ya. Jadi begitu banyaknya emas sampai berebut di sana. Dan itu nanti menjadi salah satu penyebab sungai Tigris itu akan mengering. Maka kemudian faqasamaha baina arba'atin. Dalam riwayat ini disebutkan Rasul kemudian membagi emas itu ke beberapa kabilah. Kalau di sini disebutkan kurang lebih 4 kabilah atau lebih. Yang pertama beliau berikan Ishaq bin Nadrin, yaitu diberikan kepada ini double ini. Faqasamaha, kemudian Rasul membagi bainal Aqra bin Habisin al-Handali. Orang pertama yang diberikan oleh Rasul adalah Al-Aqra bin Habis al-Handali. Kemudian yang kedua diberikan kepada Uyainah bin Badrin al-Fazari. Juga diberikan kepada Alqamah bin Ulasa al-Amiriyi dan beberapa orang yang lain. Jadi intinya Rasul mendapatkan emas tadi kemudian beliau bagi. Ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah membagi emas itu, ada beberapa kaum Quraisy dan orang-orang Ansor yang tidak mendapatkan bagian. Faqalu, kemudian mereka mengatakan yu'tihi sonadida ahlu najdin wa yada'una, adalah Rasulullah telah memberi emas itu kepada pemuka-pemuka Najd dan meninggalkan kita. Intinya protes jamaah sekalian. Wong yang lain diberikan emas, kita kok tidak. Maka kemudian Rasul menjawab, innama ata'allafuhum, aku memberi mereka itu agar hati mereka itu menjadi lunak. Kan memang ada syariat yang menyatakan kalau kita memberikan harta rampasan perang atau apapun bentuknya, salah satunya diperintahkan kepada orang yang imannya itu masih lemah. Bahkan zakat pun demikian. Orang yang masih gonjang-ganjing keimanannya. Rasul melihat orang yang berada di sekeliling beliau, sebagian sudah ada orang yang baik keimanannya. Maka beliau mengikat orang-orang yang hatinya masih gonjang-ganjing tadi dengan harta yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu harta rampasan perang. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu kemudian fa'aqbala rajulun ghairul ainaini natiul jabin khasul lihya musriful wajhatain makhlukur roksi. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang matanya itu cekung, digambarkan itu matanya menjorok ke dalam. Biasanya kalau mata cekung itu menjorok ke dalam, orang ini kalau di malam hari itu melean. Kurang lebih kalau di zaman Rasul ya ahli ibadah lah, seperti itu. Jadi digambarkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang matanya itu menjorok ke dalam, kemudian lebat lehyahnya, jadi jenggot sama jambangnya ini lebat. Disebutkan di sini dia kepalanya itu gondol atau botak. Faqala, dia mengatakan, ya Muhammad ittaqillah. Jadi Rasul disampaikan, wahai Muhammad, bertakwalah Anda kepada Allah. Apa yang dimaksud oleh laki-laki ini tadi? Dia mengatakan ucapan itu kepada Rasul
sebab dia menganggap Rasulullah itu tidak berlaku adil. Wong yang lain diberi, kok kemudian yang lain tidak mendapatkan bagian. Padahal itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka yang diberi oleh Rasul tadi adalah orang-orang yang hatinya masih gonjang keimanannya, diikat dengan bagian tersebut. Maka kemudian faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam famay yuti'illa idza asaituhu faya'manuni ala ahlil ardi wala ta'manuni. Kata Rasulullah, siapa yang taat kepada Allah kalau aku ini bermaksiat? Jadi Rasul membantah ucapan orang itu. Kalau aku ini loh bermaksiat kepada Allah, siapa lagi yang taat kepada Allah? Maksudnya Rasulullah, aku ini sudah berbuat yang adil, berbuat yang benar berdasarkan pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan faya manuni ala ahlil ardi, aku ini kata Rasul dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh penduduk bumi. Wala ta'manuni, tetapi kalian tidak mempercayai aku. Allah saja itu percaya kepada Rasulullah, buktinya kan diberikan risalah, tapi aneh kalian itu tidak percaya kepada diriku. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, fasa'ala rajulun minal qaum qatlahu arahu Khalid bin Walid famana'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki meminta izin kepada Rasul. Kata Abu Sa'id, yang aku tahu dia adalah Khalid bin Walid. Apa izinnya kepada Rasulullah? Minta izin kepada Rasul untuk membunuh, untuk memenggal kepala orang itu. Tapi kemudian Rasul melarang hal tersebut. Falamma walla, ketika laki-laki tadi meninggalkan Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, inna min dhi'i hadza. Kata Rasul, sesungguhnya dari keturunan orang tersebut, di antara keturunan orang tersebut, orang yang membantah Rasul tadi, orang yang mengatakan Rasul itu tidak berlaku adil, tidak bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara keturunan orang ini di akhir zaman nanti, hadza qauman, itu terdapat satu kaum, yaqra'unal Qur'an, yang mereka itu membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, di mana Al-Qur'an yang dia baca itu tidak sampai melewati kerongkongan. Yamrukuna minal Islam, dia keluar dari Islam, murukos sahmi minar romiyah, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Yaqtuluna ahlul Islam, keturunan orang ini di akhir zaman nanti justru memusuhi, justru membunuh umat Islam. Nah, aneh jemaah sekalian, dia mengaku sebagai orang yang berada di atas syariatnya Rasulullah, tapi justru dia memerangi ahlul Islam. Wa yada'una ahlul ausan, tapi berlemah lembut, tapi justru membela ahlul ausan, para penyembah berhala. La in adraktuhum la aktulannahum qatala adin, kalau aku bersama kalian mengetahui kaum ini, aku akan membunuh mereka sebagaimana kaum Ad itu dibunuh. Ikhwan fiddin azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin kedua, hadis yang dinukil oleh Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan larangan memahami agama ini dengan pemahaman yang dangkal. Antum bisa perhatikan,
seorang nabi, seorang rasul yang diutus, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dianggap salah, dianggap keluar dari jalur syariat, sementara dirinya menganggap lebih benar daripada rasul. Di akhir zaman bakal muncul model-model seperti ini jamaah sekalian. Maka menjustis diri kita itu orang yang suci, orang yang tidak berdosa, ini adalah indikator-indikator pemikiran yang pernah muncul di zaman Rasulullah, di mana sahabat yang mulia Khalid bin Walid itu izin kepada Rasul untuk memenggal kepala orang itu. Hadis yang ketiga jamaah sekalian. Jadi di sini rupanya Syekh Salim bin Ita Hilali itu hanya menukil beberapa riwayat yang bersumber dari hadis. Tetapi sangat baik untuk bisa kita ambil pelajarannya. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 22.845. Dari Saddad Abu Amr As-Sami, dia berkata, Auf bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Langsung saya potong pada ucapan Rasul saja. Apa kata Rasulullah dari ucapan Auf? Dia mengatakan, walakinni akhafu sittun. Dia menurikan ucapan Rasul, tetapi yang aku takutkan akan terjadi 6 hal. Jadi kata Auf bin Malik, dia mengatakan menirukan ucapan Rasulullah, ada 6 hal yang Rasul juga takut akan hal itu. Maka Auf bin Malik pun mengucapkan kata yang sama. Apa 6 hal itu? Satu, kata Rasulullah, imaratas sufahai. 6 hal yang ditakutkan oleh Rasulullah terjadi di tengah-tengah kita. Pertama adalah kepemimpinan orang-orang bodoh. Para penguasa yang memimpin urusan rakyat, yang memegang urusan rakyat, tetapi tidak dipandu oleh ilmu. Ini sangat ditakutkan oleh Rasul. Riwayat yang lain ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan pemimpin yang bodoh? Kepemimpinan yang bodoh itu yang bagaimana ya Rasul? Riwayat yang lain menyebutkan, Rasul menyebutkan bahwasannya para pemimpin satu negeri sesudahku, kata Rasul, yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan di atas sunnahku, itu pemimpin yang bodoh. Maka yang terjadi, kata Rasulullah, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka serta menolong mereka atas kezaliman mereka, maka dia bukanlah golonganku. Loh, wis jelas loh jamaah sekalian. Artinya nanti di akhir zaman bakal muncul pemimpin-pemimpin seperti ini. Pemimpin yang dia itu memimpin urusan atau mengurusi urusan rakyat, tetapi dia jahil tentang urusan rakyat. Bagaimana bentuk kejahilan ditafsiri oleh Rasulullah? Mereka itu tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah, dan tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Ini sangat takut Rasul dengan golongan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kata Rasul, wabai al-hukmi. Yang aku takutkan terjadi di antara kalian adalah al-bai'. Bai al-hukmi, jual beli hukum. Jadi hukum itu diperjualbelikan. Itu Rasul sangat takut. Mengapa itu takut jamaah sekalian?
Karena ketika hukum itu diperjualbelikan, akan terjadi bias antara yang hak dengan yang batil. Akan tercampur antara yang hak dengan yang batil. Padahal hak dengan al-batil itu tidak mungkin bisa ketemu. Rasul sebutkan dalam riwayat yang lain, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Artinya yang hak itu jelas, yang batil itu juga jelas. Tidak bisa terkumpul pada keduanya. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa kasratas syarti. Yang ditakutkan oleh Rasulullah, hal yang menimpa umat beliau, banyaknya syarat. Apa banyaknya syarat itu jemaah sekalian? Jadi misalnya Rasul itu kan, atau bahkan Al-Quran menyebutkan, kita diperintahkan untuk memudahkan urusan orang lain. Maka muncul slogan, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Ini kasrota syarti. Jadi melakukan sesuatu itu syaratnya banyak sekali hingga orang susah untuk menjalankannya. Dan itu terjadi jemaah sekalian. Padahal di zaman Rasul, masya Allah, ya, ketika melakukan urusan itu begitu mudah. Hari ini terjadi pada diri kita. Kemudian yang keempat, waqati atar-rahim, yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memutus tali silaturahmi. Ya, kalau tali silaturahmi ini sudah terputus, qati atur-rahim, ya, rahim itu berasal dari rahim. Jadi yang dimaksud qati'ah, memutuskan di sini adalah orang yang masih punya hubungan nasab kemudian dia memutuskan persaudaraan tadi. Nah, kalau itu dilakukan, maka yang terjadi jamaah sekalian akan bias antara seorang yang memiliki mahram dengan orang lain, akan bias antara orang yang memiliki nasab dengan dengan dirinya. Nah, maka ini sangat ditakutkan oleh Rasul. Kemudian yang berikutnya, wanas'an yansauna yattakhidunal Qur'an al-mazamirah atau mazamirah. Kata Rasul yang keempat atau yang kelima yang beliau takutkan, munculnya generasi. Nas'an itu yang tumbuh, generasi yang tumbuh dengan menjadikan Al-Quran itu mazamir. Mazamir itu nyanyian jemaah sekalian, atau seruling lah, boleh ya. Jadi sangat ditakutkan oleh Rasul. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga ada penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, di akhir zaman nanti, berdasarkan riwayat ini jamaah sekalian, itu Rasul sebutkan akan muncul satu generasi yang Rasul sangat takut. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian. Sekarang sudah terjadi, ayat-ayat Quran itu membacanya tidak sebagaimana Rasul, para sahabat membaca Al-Quran. Al-Quran itu sudah jadi nyanyian. Ya. Ya, kalau nyanyiannya itu masih sopan jemaah sekalian, ya masih agak-agak mending lah. Kadang-kadang nyanyiannya tidak sopan, tapi bahasa di dalamnya itu Al-Quran. Apa nyanyian yang tidak sopan itu? Misalnya dangdut koplo ya mas sekalian ya. Tapi itu Quran yang dibaca, masya Allah terjadi di akhir zaman.
Lah model-model seperti ini apa penyebabnya? Karena memahami agama itu dengan pemahaman yang dangkal. Tidak bersandar kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak bersandar pada pemahaman generasi terbaik dari umat ini. Sehingga apa yang mereka lakukan itu menganggap diri mereka berada di atas kebenaran. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, wasafkat dami, yang ditakutkan oleh Rasul terjadinya pertumpahan darah. Ikhwan fillah azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 dalil yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Italilali rahimahullah taala, terdapat beberapa pelajaran penting. Terdapat faedah yang luar biasa yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah keutamaan memahami agama, memahami din berdasarkan pemahaman yang benar, tidak berdasarkan dugaan, tidak berdasarkan prasangka, apalagi sampai perasaan, tapi berdasarkan pemahaman dari generasi terbaik umat ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Maka setiap kita, ikhwan fillah azakumullah, kalau kepingin terhindar dari berbagai musibah yang bakal menimpa agama, kehormatan, bahkan darah kita, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah fahami agama ini berdasarkan pemahaman yang benar. Ya. Jadi jangan difahami agama itu berdasarkan dugaan, apalagi prasangka. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah SAW sampai menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 15.075, dari sahabat Sahal radhiyallahu an abihi, dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul ummatu alas sariati. Kata Rasul, umat ini akan tetap berada di atas syariat malam yadhar fiha salasun, selama 3 hal itu tidak muncul di tengah-tengah kalian. Jadi umat ini tetap bersandar kepada pemahaman yang benar berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah, selama 3 hal itu tidak ada di tengah-tengah kalian. Apa 3 hal itu? Kata Rasul, yukbidhul ilmu, kalau belum dicabutnya ilmu. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu? Riwayat yang lain menyebutkan, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang teguh di atas sunnah. Kalau orang-orang berilmu itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tinggal di atas permukaan bumi adalah para pemimpin-pemimpin yang jahil. Saat manusia meminta fatwa, maka mereka berfatwa tanpa didasari ilmu. Ketika hal itu belum terjadi, insya Allah umat ini masih tetap berada di atas pemahaman yang benar. Tapi kalau itu sudah diambil oleh Allah, ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhati-hati dengan kondisi itu. Pasti nanti banyaknya pemikiran-pemikiran yang keluar dari pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua kata Rasul, wayaksuru fihim waladul khingsi, umat ini akan berada di atas pemahaman yang benar, ya, di atas syariat maknanya, ya. Pada poin yang kedua, kalau belum dijumpai banyaknya anak-anak mereka waladul khingsi, yang kebanci-bancian.
Apa modelnya jemaah sekalian? Jadi hilang fitrahnya sebagai manusia. Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, mereka berpasang-pasangan. Ya. Umat ini akan tetap berada di atas syariat. Ya. Ketika belum muncul di tengah-tengah kita ini model orang laki-laki yang kebanci-bancian atau sebaliknya. Ya. Apa yang kalau ngetren sekarang jamaah sekalian, berganti kelamin ya. Ya, naudzubillah ya. Wallahu a'lam ya. Tapi kita berhati-hati dengan kondisi itu. Atau sikap dan perilaku anak laki-laki yang kemudian ke wanita-wanitaan ya. Hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ya. Sebab nanti akhirnya menjadi hilang kebenaran itu. Ya. Islam tidak membolehkan. Sebab antara yang laki-laki dengan yang perempuan itu hukumnya jelas berbeda. Ya. Kalau kita punya anak perempuan, maka diperintahkan oleh syariat ini untuk menutupkan menutup aurat anak kita itu, ya, seluruhnya kecuali yang biasa tampak. Nah, manakala itu sudah hilang dari keadaan itu, ya akan kacau jamaah sekalian. Nah, maka Rasul sebutkan poin yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, wayad haru fihimus sokorun. Nah, kata Rasul yang ketiga, apabila belum muncul di tengah-tengah kalian as-sokorun. Para sahabat bertanya, apa ya Rasul yang Anda maksud dengan as-sokorun, atau riwayat yang kalian menyebutkan as-saklawun. Ya. Maka Rasul kemudian menjawab, qala basharun yakunu fi akhir zaman, yaitu manusia yang hidup di akhir zaman. Takhiyatuhum bainahumul talaun, tetapi panggilan di antara mereka itu saling melaknat. Panggilan jelek maksudnya jemaah sekalian. Ya. Kalau itu sudah terjadi, niscaya akan terjadi kerusakan yang begitu besar. Ya. Kata sapaan di antara mereka saling melaknat. Ya. Biasanya satu daerah dengan daerah yang lain agak berbeda. Ya. Tapi umumnya yang paling gampang begini jemaah sekalian. Menyapa kawannya dengan bahasa kasar, sudah bukan lagi dengan bahasa panggilan yang indah. Ya. Kalau ucapan bro itu kan masih indah, itu kan ucapan yang biasa dilakukan. Tapi anak-anak kita, generasi kita itu kadang memanggil temannya bukan dengan panggilan seperti itu. Ada yang lebih jelek lagi. Kata-kata kasar, kata-kata jorok dipakai untuk memanggil sapaan orang lain. Jika itu terjadi jamaah sekalian, berdasarkan riwayat ini Rasulullah SAW menyebutkan, maka syariat itu akan menjadi kacau. Pertanyaannya kemudian, mengapa pemahaman kita harus meneladani pemahaman para sahabat? Mengapa pemahaman kita di dalam beragama harus berlandaskan dalil yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat? Penyebabnya adalah yang pertama, karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang yang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meneladani mereka, kita harus meniru mereka, karena sahabat Rasul itu jelas-jelas dinas oleh Al-Quran wa Sunnah, Allah itu ridho kepada mereka. Mereka itu sampai pada derajat itu. Manusia di zaman kita belum tentu jamaah sekalian. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah,
Surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menyebutkan para sahabat itu mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebabnya mengapa kita harus meneladani mereka, mengambil pemahaman mereka, bukan pemahaman yang lain. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memadukan perintah untuk mengambil sunnahnya Rasul itu dengan sunnahnya para sahabat. Rasul dengan jelas memerintahkan tidak hanya sunnah beliau yang diambil, tapi sunnahnya para sahabat. Antum bisa baca hadis yang bersumber dari sahabat Irbad bin Sariyah, bagaimana ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan satu nasihat yang agung, satu nasihat yang besar kepada umat ini. Ketika para sahabat melihat keadaan itu, maka mereka mengatakan, berikanlah kami nasihat ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian membacakan nasihatnya, qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah, wasam'i wat ta'ah wa in kana abdan habasiyan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasah. Fa innahu may ya'is minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, sungguh apabila kalian itu diberikan umur panjang, hidup dengan umur panjang, sesudah aku nanti, kata Rasul, kalian akan melihat banyak perselisihan. Ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. Maka jalan keluarnya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidina al mahdiyyin wa adzu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, di mana mereka itu mendapatkan petunjuk sesudah aku. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Loh, masya Allah jamaah sekalian, memadukan antara perintah untuk memegang sunnahnya Rasul dengan sunnahnya khulafaur rasyidin. Pantas kalau kemudian kita meneladani mereka. Fadol kalau diadzani terlebih dahulu, sudah masuk waktu Isya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Masih dalam pembahasan faedah yang pertama ya. Mengapa kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memahami agama ini harus mengambil pemahaman yang benar yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman Rasul dan para sahabat. Ini tadi faedah yang pertama ya. Kemudian alasan yang ketiga, sebelum masuk pada alasan yang ketiga ya, pernah kami sampaikan satu riwayat tentang keutamaan para sahabat Rasul. Jadi kalau surat At-Taubah tadi jelas menegaskan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah ya. Kemudian ucapan Rasulullah pun jelas bagaimana Rasul memadukan antara perintah untuk mengambil sunnahnya Rasul digandengkan dengan perintah mengambil sunnahnya para sahabat Rasul. Tapi ada satu keutamaan yang luar biasa untuk sahabat-sahabat Rasulullah ya.
Bagaimana ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan perselisihan seorang sahabat mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Khalid bin Walid. Ini kan dua-duanya sahabat Rasul, tapi bedanya kalau Abdurrahman bin Auf adalah dari kalangan muhajirin, orang yang terkemuka dari kalangan muhajirin. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari 10 sahabat yang oleh Rasulullah disebutkan akan masuk ke dalam surga. Diceritakan bahwasannya Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf itu ada sedikit permasalahan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini padahal antar sahabat loh jamaah sekalian, tapi kedudukannya kan otomatis berbeda. Kata Rasul, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela salah seorang dari sahabatku. Fa inni ahadakum law anfaqa misla Uhudin dhahaban ma adraka mudda akhatihim wala nasifahu. Karena sungguh kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian itu menginfakkan emas semisal gunung Uhud. Jadi kita ini punya emas jamaah sekalian, itu besarnya seperti gunung Uhud, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu menyamai, tidak akan mampu menandingi infak yang dikeluarkan oleh para sahabat muddah, 1 mud, wala nasifahu, atau bahkan separuh mud. Yang kita ngeluarkan sebesar gunung itu loh jamaah sekalian, itu diinfakkan di jalan Allah, itu kan suatu amalan yang Masya Allah besarnya luar biasa di sisi Allah ya. Tapi itu kalau dibandingkan dengan infak yang dikeluarkan para sahabat, hanya 1 mud. 1 mud ya kira-kira 625 gram lah. Jadi setengah kilo lebih sedikit, bahkan separuhnya dari itu, separuh mud, berarti kira-kira 1/4, 250 graman. Jadi sebesar gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menandingi infak yang dikeluarkan oleh para sahabat, hanya separuh dari mud. Artinya apa jamaah sekalian? Mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia-manusia yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Wajar kalau kemudian kita umat yang berada di akhir zaman seperti ini meneladani mereka di dalam beragama. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengambil pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman mereka? Karena para sahabat itu kata Rasulullah adalah generasi terbaik dari umat ini. Rasul sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2458. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kata Rasul, sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik masa adalah masaku, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu. Generasi yang keempat bagaimana? Summa yuji'u aqwamun tasbiku syahadatun akhadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Qala Ibrahim wa kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi.
kelanjutan hadis ini, kemudian sesudah itu akan muncul, kata Rasulullah, suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka itu mendahului sumpahnya atau sebaliknya. Maksudnya generasi sesudah generasi terbaik 1, 2, 3 tadi, sesudah itu ya, banyak mereka yang berbicara itu kadang-kadang sumpahnya mendahului persaksiannya atau sebaliknya ya. Nggak bisa dipercaya gitu loh jemaah sekalian ya. Jadi lebih jauh bukan lebih dekat kepada kebenaran tapi jauh dari kebenaran. Nah, itu padahal baru generasi keempat sesudah 3 terbaik tadi. Nah, kalau yang keempat saja digambarkan oleh Rasul seperti ini, bagaimana dengan generasi kita gitu loh. Yang namanya dusta itu sudah kian kemari merajalela ya. Di mana-mana kita dengar berbagai macam hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran. Alasan yang keempat, mengapa kita harus mengambil pemahaman dari mereka? Karena para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu, turunnya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faedah yang pertama, pelajaran yang pertama jemaah sekalian, berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan larangan ya, memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Pelajaran yang kedua ya, atau faedah yang kedua, pemahaman yang dangkal di dalam memahami agama itu bisa menjadi malapetaka bagi umat ini, bahkan bisa melahirkan sikap ekstrim. Kalau bahasa kita sekarang itu radikal jemaah sekalian ya. Tapi radikal yang tidak bersumber, radikal yang tidak bersandar. Akhirnya seluruh kaum muslimin mendapatkan efek dari pemahaman tersebut. Saya ambilkan contoh bagus di masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disebutkan di dalam satu asar. Asar ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab sanadnya. Jadi diceritakan bahwasannya beberapa orang yang disebutkan sampai 6.000 orang ya, dari kaum Khawarij ya, Al-Khururiyah ya, mereka yang menganggap diri mereka itu benar dari Amirul Mukminin di waktu itu membelot kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah pasang badan, di zaman itu sudah pasang badan. Kalau di zaman Rasul tadi kan belum berani pasang badan, tapi sudah ada ya, cikal bakalnya sudah ada. Tapi di zaman Ali mereka berani melakukan konfrontasi. Jadi jelas-jelas membelot kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Melihat keadaan itu, kemudian seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas itu minta izin kepada Ali. Ucapan sahabat Abdullah bin Abbas, ya Amirul Mukminin abrid anis sholati la'alli anni haula'il qaum fa'ukallimuhum. Wahai Amirul Mukminin ya, abrid itu undur waktu sholat sampai agak dingin ya, jadi memang untuk sholat duhur itu kan ketika matahari sudah condong sedikit ke arah barat, tidak boleh pas di waktu panas. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas minta izin, undur sholat duhurnya sedikit aja, wahai Amirul Mukminin, supaya agak dingin sedikit. Nah, aku akan berbicara kepada satu kaum yang memberontak kepada Anda.
Qala, maka Ali mengatakan, inni atakhawwafuhum alaika, justru aku khawatir kepada dirimu, malapetaka bakal menimpa dirimu. Qultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, kalla insyaallah ta'ala, mudah-mudahan tidak terjadi keadaan itu. Singkat kisahnya jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas pun mendatangi kaum itu, yang oleh para ulama disebutkan mereka berkumpul di satu markas, di satu tempat, jumlah mereka itu kurang lebih 6.000 orang. Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang bagus. Falabistu ahsana ma aqdiru alaihi min hadhil al-yamaniyah, ya. Jadi beliau pakai baju yang bagus, yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Riwayat yang lain, asar yang lain menyebutkan yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Kain itu berasal dari negeri Yaman, harganya mahal. Nah, gitu. Maka kemudian qala summa dakhaltu alaihim wa hum qailuna fi nakhrid dhahiriyah. Aku pun memasuki tempat mereka. Di waktu itu kebetulan mereka sedang makan siang. 6.000 orang yang ngumpul tadi itu kebetulan pas jam makan. Ibnu Abbas menyaksikan. Qala fadakhaltu ala qaumin lam aro qauman qattun asyaddu ijtihadan minhum aidihim ka'annaha sakinul ibil. Asar yang lain sampai menyebutkan kalimat bukan seperti ini, tapi kalau di asar ini disebutkan apa kata sahabat Abdullah bin Abbas, aku pun memasuki tempat kaum tersebut. Sungguh aku belum pernah melihat kaum yang lebih bersungguh-sungguh dibandingkan mereka. Asar yang lain sampai menyebutkan mereka itu menegur Abdullah bin Abbas memakai pakaian yang bagus tadi, karena pakaian mereka itu lusuh. Kita kan kadang-kadang melihat ada sebagian kaum muslimin itu yang menggunakan pakaian agak-agak lusuh, ya, hampir mirip lah dengan itu. Jadi Abdullah bin Abbas itu pakai pakaian bagus, itu ditegur oleh mereka, pakaian apa ini? Mereka menganggap orang yang zuhud itu orang yang pakaiannya lusuh, agak compang-camping. Tapi Abdullah bin Abbas takjub dengan keadaan mereka. Aku belum pernah melihat satu kaum yang lebih bersungguh-sungguh dibandingkan mereka. Sampai ungkapan Abdullah bin Abbas, aidihim ka'annaha sakinul ibil. Tangan mereka karena rajinnya sholat, ya, itu sampai ngapal seperti kakinya unta. Wa wujuhum mu'allamatun min asari sujud. Wajah mereka, jidatnya sini jamaah sekalian, itu sampai menghitam gara-gara sujud. Makanya ada sebagian kaum muslimin itu yang menggunakan dalil ini untuk nabok kaum yang lain yang di muka mereka itu ada bekas sujud. Padahal Rasul itu menyebutkan dalam riwayat yang lain, memang ada penegasan ketika tubuh seorang hamba itu dibakar di dalam neraka, semuanya akan dibakar kecuali bekas-bekas sujud. Ana pernah dapat pertanyaan seperti ini berkaitan dengan hadis ciri-cirinya khawarij, ya, karena hadis ini, karena asar ini. Jadi Abdullah bin Abbas melihat mereka itu kaum yang luar biasa, saking bersungguh-sungguhnya dalam beribadah, keadaannya sampai seperti itu. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas dipersilahkan oleh mereka untuk masuk. Marhaban bik ya Abdullah bin Abbas, maja'a bika. Silakan masuk wahai Abdullah bin Abbas. Gerangan apa yang menyebabkan Anda ini datang? Kok tumben? Ndak biasanya datang, sekarang kok datang. Kurang lebih begitulah jemaah sekalian.
Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ji'tu uhadditsukum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalal wahyu. Aku datang untuk satu keperluan, yaitu menyampaikan perkataan dari sahabat Rasulullah, di mana Al-Quran atau wahyu itu turun di tengah-tengah mereka. Bahkan asar yang lain menyebutkan, kalian itu bukan sahabat Rasul, kalian tidak pernah mengetahui ya, wahyu itu turun. Berarti kurang lebih mereka itu adalah muridnya sahabat ya. Ungkapan Abdullah bin Abbas sampai situ. Kemudian Abdullah bin Abbas menanyakan, apa yang menyebabkan kalian itu memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Ya, maka kemudian mereka mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan kami memberontak kepada Ali. Kata Abdullah bin Abbas, hal apa itu? Awaluhum, yang pertama, awalahunna annahu hakkamar rijal fi dinillah. Kata mereka, karena Ali itu menghukumi hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menghukumi seseorang dengan hukum bukan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia membacakan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 57, anil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu hanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Ali menghukumi berdasarkan pendapatnya sendiri. Itu satu. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, lah kalau begitu yang kedua apa? Yang kedua mereka mengatakan, qalu wa qatala walam yasbi walam yagnam la in kanu kafaron laqad halat lahu amwaluhum wala in kanu mu'minina laqad harramat alaihi dima'uhum. Ali berperang. Maksudnya Ali berperang itu berperang dengan pihaknya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kan pernah terjadi peperangan antara Aisyah dengan Ali ya. Tapi Ali tidak menawan mereka dan Ali tidak mengambil ghanimah. Nah, masalahnya adalah syariat Allah menegaskan, kata mereka, kalau mereka itu kafir maka harta mereka itu halal, ghanimah halal. Tapi jika mereka itu mukmin maka haram kita menumpahkan darah. Ali berperang, tapi Ali tidak menawan yang kalah, Ali juga tidak mengambil ghanimah. Ini adalah pelanggaran ini menurut mereka begitu. Hati-hati dengan pemahaman yang seperti ini jamaah sekalian, seolah-olah benar. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, terus yang ketiga apa? Kok kalian sampai membelot dari Ali bin Abi Thalib? Kemudian yang ketiga mereka mengatakan, maha nafsuhu min amiril mu'minin fa illam yakun amirul mu'minina fahuwa amirul kafirin. Ali bin Abi Thalib itu melepaskan jabatannya sebagai amirul mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Yang jadi masalah, kalau dia melepaskan jabatan sebagai pemimpin orang mukmin, berarti dia pemimpin orang kafir. Loh, ini luar biasa jemaah sekalian. Abdullah bin Abbas sendiri ada 6.000 orang yang beliau hadapi. Nah, antum jangan coba-coba yang seperti ini. Kalau bukan orang yang ahli di dalam agama, waduh ya, ini sendirian ini ya, Abdullah bin Abbas. Maka beliau kemudian mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau aku menjelaskan kesalahan kalian berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, apakah kalian akan kembali kepada pemahaman yang benar? Ditantang jamaah sekalian oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ya wajar kalau Abdullah bin Abbas yang
Yang nantang dan beliau dapat doa dari Rasulullah, ahli takwil Al-Quran. Bagaimana ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas, didatangkan di hadapan Ahlul Badar, orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Umar tanya, menurut kalian apa makna, apa tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath? Maka maknanya beragam. Mereka mengatakan Islam bakal menang, kemudian manusia masuk ke dalam agama Allah itu dengan berbondong-bondong. Sebagian mereka punya pendapat yang lain. Umar tanya, wahai gulam, ya gulam, apakah memang betul seperti itu maknanya? Ini Abdullah bin Abbas masih kecil. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Ayat itu diturunkan oleh Allah sebagai pertanda dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mendapatkan takwil atau tafsir ayat itu kecuali seperti yang engkau fahami. Jadi memang idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah berdasarkan tafsiran yang benar, ya, dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian Abdullah bin Abbas menyebutkan, kata beliau, ya, berkaitan dengan hal yang pertama, ya, tentang Ali bin Abi Thalib, ya, yang menetapkan hukum, ya. Jadi berdasarkan pendapatnya sendiri, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 95? Abdullah bin Abbas ngasih dua contoh jamaah sekalian, ayat Al-Quran yang bolehnya seorang amir, seorang alim itu menetapkan hukum, jadi dia berijtihad berdasarkan pendapatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 95 dan surat apa yang satunya tentang perceraian, surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah bunyinya begini. Jadi surat Al-Maidah ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum khurum. Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berikhram, memakai baju ikhram haji atau umroh. Waman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minal ghamam yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Itu dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa di antara kamu yang membunuh dengan sengaja, dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang telah dibunuh menurut putusan dua orang adil di antara kamu sebagai hadyu. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membuat hukum ini? Manusia yang membuat hukum, diperintahkan oleh Allah, ya. Jadi menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu, dia menetapkan hukum. Boleh ndak? Kata mereka boleh. Contoh yang kedua, ya, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas begitu. Kalian bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat An-Nisa ayat 35 berkaitan dengan perceraian seorang suami dan istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kamu para wali itu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Jadi ada persengketaan seorang suami dan istri.
Untuk mendamaikan keduanya, ya, Allah perintahkan di dalam ayat ini, ambil juru bicara dari laki-laki dan juru bicara dari perempuan. Ya. Lanjutnya ayat, iyurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Jika keduanya bermaksud untuk islah, untuk perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Jadi bukan Allah yang menetapkan kesepakatan damai tadi, tapi dua orang dari wakil laki-laki dan dari wakil perempuan. Ya opo iki carane kok gegeran suami istri? Loh, diputuskan sudah ndak boleh kumpul sama, misalnya jemaah sekalian, ndak boleh kumpul sama mertua atau ndak boleh kumpul sama orang tua. Berarti gimana? Ngekos dewe. Ya, siapa yang memutuskan ngekos dewe? Dua orang tadi yang dipercaya dari pihak laki-laki dan perempuan. Karena biasanya jemaah sekalian, yang pernah anak alami itu begitu. Jadi biasanya istri yang cemburuan, ya, itu kalau suami ngasih duit lah wes ya, uang atau duit kepada keluarganya, baik bapak atau ibunya atau saudaranya, istri itu, bahasa orang Jawa, ngedumel. Kok lebih mentingkan keluarganya, lupa. Nah, ini penting bagi para ummahat, lupa bahwasannya seorang laki-laki itu mengapa mendapatkan bagian dua kali dari bagian seorang anak perempuan, karena salah satunya sebab ini. Ketika seorang laki-laki itu sudah menikah, tanggung jawab dia tidak hanya kepada istri yang dia nikahi, dia masih punya tanggung jawab kepada keluarga dari orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam keadaan fakir, dia wajib menanggung. Kalau saudaranya dalam keadaan fakir dan masih menjadi tanggung jawabnya, dia wajib untuk menanggung. Makanya nafkah kepada istri itu bukan seluruhnya, tapi sebagian dari harta yang dimiliki suami. Ini berbeda dengan seorang wanita. Mengapa bagiannya seorang wanita itu separuh dari laki-laki? Karena dia sudah mendapatkan jatah dari suaminya. Antum bisa baca bagaimana kedudukan seorang laki-laki dan kedudukan seorang perempuan, di mana Rasul pernah menyebutkan ada seorang wanita yang orang tuanya dalam keadaan sakit, maka para sahabat nyusul wanita itu. Ketika disusul dia tidak mau hadir sampai orang tuanya sakit, nazak hingga meninggal. Para sahabat marah dengan perilaku wanita itu. Rasul kemudian tanya, apa penyebabnya? Dia tidak boleh sama suaminya keluar rumah sebelum suaminya itu pulang dari jihad. Apa kata Rasul? Dosa orang tua dari wanita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya anak yang berbakti kepada suami. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, menurut kamu benar enggak yang seperti itu? Kata mereka, benar. Satu terjawab. Kemudian yang kedua, adapun ucapan kalian bahwasanya Ali radhiyallahu an berperang tetapi tidak mau mengambil ghanimah, ya, kemudian tidak menjadikan mereka sebagai tawanan, sungguh kalian itu telah mencaci, telah mencerca ibu kalian. Yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, demi Allah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, kalau kalian katakan Aisyah itu bukan ibu kita, ya, maka kalian telah kafir, keluar dari Islam. Lah kalau itu dilakukan oleh sahabat Ali, kan masa ibu kaum muslimin ditawan? Tidak logis, dilarang oleh syariat. Karena ummahatul mukminin itu keluarganya Rasul itu wajib kita muliakan, justru jangan ditawan. Makanya Ali tidak menawan pihaknya ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu an. Ya.
Jadi jika kalian itu tidak mengatakan Aisyah itu ibu kalian, kalian keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau kalian menjadikan Aisyah itu sebagai tawanan perang dan menganggap halal seperti tawanan yang lain, kalian pun akan keluar dari Islam. Kemudian beliau membacakan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-6, bagaimana keadaan Rasul dan keluarga Rasul, yaitu Ahlul Bait. Nanti fadol antum baca. Adapun poin yang ketiga, mengapa Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatannya sebagai Amirul Mukminin? Aku ceritakan kepada kalian. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, di hari Hudaybiyah, ketika Rasul membuat perjanjian dengan orang-orang kafir yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang menulis perjanjian itu? Ali. Maka Ali tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang aku tulis? Maka Rasul sampaikan isi perjanjian itu, yang intinya ditulis demi Allah. Jadi isi perjanjian tersebut demi Allah, atas nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulnya di situ. Kata orang kafir, loh saya loh ndak mengakui Anda itu sebagai Rasul. Wah, ndak mau perjanjian ini. Oleh Rasulullah, Ali silakan dihapus Rasulnya. Demi Allah, atas nama Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak didapatkan Rasul. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Rasulullah, orang yang lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib, melepaskan kedudukannya sebagai Rasul. Dan Allah tahu kalau beliau adalah Rasul. Mengapa ketika Ali melepaskan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin kalian musuhi? Lebih mulia mana antara Rasulullah dengan Ali? Ikhwan fillah azakumullah, dari 3 bantahan yang dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, 4.000 dari 6.000 orang itu kemudian rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Riwayat yang lain menyebutkan jumlah mereka bukan 6.000 orang, tapi 12.000 orang. 4.000 dari mereka kemudian rujuk, berarti selebihnya kurang lebih 8.000 orang itu tetap berada dalam pemahaman yang salah. Akhirnya para ulama menyebutkan tatkala di perang Nahrawan, mereka itu menjadi pembela penyembah berhala. Mereka menjadi pembela orang-orang musyrik dan memusuhi kaum mukmin. Artinya apa jamaah sekalian? Penting bagi kita ini mengambil pemahaman dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai hanya berdasarkan dugaan, praduga atau perasaan. Terakhir sebagai penutup, memahami Al-Quran wa Sunnah haruslah dengan pemahaman para ulama salaful ummah. Wajib itu. Jadi ini bersanad. Jadi faedah yang keempat itu, kalau kita kepingin keberagamaan kita menjadi baik, kita mendapatkan karunia dari Allah, kita mendapatkan limpahan keberkahan di dalam menjalankan agama ini, wajib setiap kita ini tunduk dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menurut pemahaman para ulama salaful ummah. Kiranya itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Jadi mari agama ini kita ambil dari sumber yang benar menurut pemahaman generasi terbaik dari umat ini. Insya Allah kita akan selamat dari ketergelinciran, sebagaimana contoh yang kita kemukakan tadi. Berapa banyak orang yang tergelincir di dalam memahami agama yang menyebabkan mereka itu jauh dari agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.